Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 156, Berkah Pahlawan Dewa. Heongnim. Kim Shi-hun menatap Kang Woo dengan ekspresi rumit. Kang Woo masih berlutut di samping tubuh Reynald yang tak bernyawa. Tangannya menggenggam dadanya sendiri. Kepala tertunduk, matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Jangan bersedih, Tuan Kang Woo. Gaya melangkah maju dan meletakkan tangan lembutnya di bahu Kang Woo. Cahayanya belum padam. Dia dan Kang Woo sama-sama mengangkat kepala. Langit di atas mereka gelap. Bukan hanya langit, sejak sistem Gaia terganggu, penglihatannya telah menghilang. Dunia selalu terasa seperti kegelapan tanpa akhir baginya. Namun, lihatlah Tuan Kang Woo. Dia mengulurkan tangannya ke langit, meskipun matanya tak bisa melihat apapun. Namun, dia tahu, dia bisa merasakannya. Bintang-bintang masih bersinar di langit malam. Ini belum berakhir, Tuan Kang Woo. Selama masih ada para pahlawan yang berjuang untuk melindungi bumi, selama para penjaga masih berdiri, cahaya itu tak akan pernah padam. Nona Gaia, wow, dialognya benar-benar dramatis. Sejujurnya, Kang Woo merasa sedikit merinding. Tapi tentu saja, dia tak bisa memperlihatkan rasa canggungnya sekarang. Kang Woo berdiri tegak, mengangguk mantap. Yah, Nona Gaia, Anda benar. Dia mengangkat pandangannya ke langit, menatap bintang-bintang yang bertaburan di kegelapan malam. Suasana terasa begitu hikmat. Ini dia. Dia menjernihkan suaranya. Dia harus terlihat benar-benar berduka atas kematian Reynald. Cahayanya belum padam. Aku tidak akan membiarkannya padam, ucapnya dengan suara serak, seolah penuh emosi. Inilah momen yang kutunggu. Sosok seorang pahlawan yang bangkit setelah melewati kesedihan dan penderitaan. Berdiri di bawah pancaran cahaya bintang, Kang Woo tampak persis seperti seorang pahlawan sejati, sama seperti Reynald dulu. Ya, aku percaya padamu, Tuan Kang Woo. Heongnim, Gaya tersenyum hangat. Sementara Kim Shi-hun meneteskan air mata, para penjaga lainnya pun tampaknya ikut terharu. Ya, ini sepadan dengan semua usahaku. Meskipun agak membuatnya merinding, hasilnya lebih dari memuaskan. Dia bisa merasakan kepercayaan mutlak dari Gaya, atau mungkin lebih dari itu. Kekaguman, sama seperti yang dirasakan Kim Shi-hun. Senyum kecil terukir di wajahnya. Meskipun jalannya tidak mudah, hasil akhirnya tetap menguntungkan. Dia berhasil lolos dari krisis yang bisa mengungkap identitas aslinya, sekaligus memperkuat kepercayaan orang-orang terhadapnya. Semua ini berkat perbuatan baik yang kulakukan sehari-hari. Dia tak pernah ragu mengotori tangannya, jika itu demi melindungi adik kecilnya. Wajar saja jika tindakan baiknya membuat orang lain semakin percaya kepadanya. Dengan satu lutut menyentuh tanah, Kang Woo meletakkan tangannya di atas tubuh Reynald yang tak bernyawa. Mata pria itu masih terbuka lebar, seakan menolak menerima nasibnya. Semoga engkau bisa beristirahat dengan tenang, gumamnya pelan. Dengan lembut, dia menutup kelopak mata Reynald. Aku tidak akan melupakanmu, Reynald. Dan semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Dia sudah cukup dibuat pusing dengan masalah kultus iblis dan para satan yang mengacau di bumi. Jika harus menambah benua Ernor ke dalam daftar masalahnya, segalanya akan menjadi terlalu merepotkan. Ayo kita Maaf. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari Delain. Pedang Reynald. Apa yang terjadi? Ekspresi Kang Woo langsung berubah. Dia mengira segalanya telah selesai setelah kematian Reynald. Tapi keadaan justru semakin kacau. Pahlawan Dewa Tyrion murka. Siapa yang berani membunuh anakku? Kial. Suara menggelegar seperti badai bergema di kepala mereka. Energi luar biasa bergetar di udara, membuat tubuh mereka terasa berat. Aku bertanya, siapa yang membunuh anakku? Suaranya dipenuhi amarah. Cahaya emas yang sangat besar mengalir liar di sekitar Delain. Pahlawan Dewa Tyrion, wajah Kang Woo mengeras. Sekarang dia mengerti kenapa sosok itu disebut dewa. Meskipun hanya menyalurkan kekuatannya melalui pedang sebagai media, tekanannya begitu luar biasa. Tuan Tyrion, mohon tenang. Kau, Putri Gaia, apakah kau tahu siapa yang membunuh putraku? Desir, cahaya keemasan berkilauan dari Delain.
Kangwu menyipitkan mata mendengar suara Tyrion. Tunggu, Tyrion terus bertanya siapa yang telah membunuh Rhaenys. Jangan bilang dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemungkinan besar memang begitu. Jika Tyrion melihat semua yang terjadi, dia pasti sudah tahu bahwa Rhaenys mati oleh tombak Kangwu. Bagus. Sepertinya aku bisa menghindari skenario terburuk. Skenario terburuknya tentu saja adalah jika Tyrion langsung menunjuknya sebagai pelaku. Jika itu terjadi, bahkan Kangwu pun akan dalam masalah besar. Kalau dia tidak tahu yang sebenarnya, dia tak boleh melewatkan kesempatan ini. Yang membunuh Rhaenys adalah Raja Iblis Balzac. Tidak, itu bukan dia. Jika itu Balzac, aku pasti bisa merasakannya. Tyrion langsung membantah. Sial, Balzac bukan pilihan. Memang, ada iblis asli di bumi yang menggunakan nama Balzac sebagai bawahannya, Satan nubuatan Satan. Kalau begitu, aku yakin itu ulah Satan. Namun, Kangwu bahkan tak perlu mengatakan itu sendiri. Gaia sudah mengatakannya lebih dulu. Satan, Desir, Delain mulai bergetar hebat. Jadi begitu, itu Satan. Seperti yang kuduga, iblis jahat itu telah merenggut nyawa putraku. Cahaya keemasan meledak dari pedang itu, membuat para penjaga kewalahan oleh kekuatan Tyrion. Kemarahan Tyrion kini tertuju pada Satan. Bagus, Kangwu mengepalkan tinjunya dalam kemenangan. Seperti yang kuduga, terima kasih Satan. Untuk pertama kalinya, Kangwu merasa iblis itu benar-benar berguna. Satan nubuatan, bahkan berhasil membuat dewa dari dunia lain murka. Bawahan Gaia, apakah kau juga berperang melawan iblis jahat itu? Tentu saja, mengalahkan Satan nubuatan adalah tujuan utama kami. Matanya memancarkan tekad. Suaranya penuh keyakinan tanpa sedikit pun keraguan. Delain bergetar seolah bersimpati dengannya. Baik, kalau begitu, aku akan meminjamkan kekuatanku padamu. Meski itu berarti tubuhku akan lenyap. Peringatan! Keterlibatan berlebihan dari hero god Tyrion terdeteksi. Intervensi lebih lanjut tidak mungkin dilakukan. Pesan sistem tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tyrion mengerang kesakitan. Mata Kangwu menyipit tajam. Sistem itu menciptakan para pemain, memungkinkan mereka berkembang dengan statistik, dan bahkan menghadirkan kekuatan dari ketiadaan. Sekarang kupikir-pikir, Gaia pernah mengatakan bahwa meskipun terbatas, dia bisa sedikit mengganggu sistem. Jika mereka yang menerima kekuatan para dewa bisa mempengaruhi sistem, maka tidak aneh jika para dewa sendiri juga bisa. Namun, tampaknya bahkan dewa pun tidak bisa ikut campur tanpa konsekuensi. Dari suara Tyrion yang penuh rasa sakit, Kangwu bisa menyimpulkan satu hal, bahkan seorang dewa pun terikat oleh batasan sistem. Kangwu tidak tahu pasti apa sebenarnya sistem itu, atau bagaimana cara kerjanya. Bahkan, dia tidak yakin apakah sistem Gaia yang menciptakan para pemain sama dengan sistem yang rusak akibat ulah Satan, iblis ramalan. Namun, satu hal yang jelas, Tyrion ingin memberikan sebagian kekuatannya kepada para penjaga, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Tuan Tyrion, seorang dewa pahlawan sepertimu tidak boleh menghilang. Seru Kangwu buru-buru. Tentu saja, apa yang ada dalam pikirannya sangat berbeda. Beri saja kekuatanmu lalu enyahlah. Siapa yang peduli jika Tyrion lenyap? Sebenarnya, dialah yang menyeret Rhaenys ke sini sejak awal. Jadi lebih baik jika dia menghilang secepat mungkin. Bagaimana mungkin kau mengorbankan dirimu demi manusia biasa seperti kami? Kau tidak boleh melakukan ini. Tidak, keputusanku sudah bulat, Tuan Tyrion. Ya, aku tahu engkau pasti lebih bersemangat jika ada yang mencoba menghentikanmu. Apakah ini sifat alami para pahlawan? Semakin seseorang melarang mereka, semakin gigih mereka ingin melakukannya. Kangwu menahan senyum kecil. Dia berdiri, lalu menyeka air matanya dengan gerakan dramatis. Jika ini adalah kehendak seorang dewa, maka kami akan mengikutinya. Katanya tegas, sorot matanya tajam. Atas nama Gaia, aku bersumpah,
Pengorbanan Reynald tidak akan sia-sia. Kami akan mengalahkan Satan, iblis ramalan, dan bawahannya Balzac. Kami akan menyelamatkan dunia. Tyrion bereaksi terhadap kata-kata penuh keyakinannya. Siapa namamu? Cahaya keemasan dari Delain tiba-tiba menyelimuti tubuh Kang Wu. Seolah seorang satria bersumpah setia pada rajanya. Kang Wu berlutut di hadapan kekuatan ilahi. Namaku O Kang Wu. Aku merasakan kekuatan aneh dalam dirimu, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Tubuh Kang Wu menegang. Jangan bilang dia menyadari 10.000 inti iblis. Jika Tyrion mengetahuinya, maka semua rencananya bisa berantakan. Namun, sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, suara lain terdengar. Meskipun Kang Wu bukanlah penjaga yang terpilih, dia telah menjadi lebih kuat daripada siapapun melalui usahanya sendiri. Mungkin yang kau rasakan adalah tekad kuatnya, Tuan Tyrion. Kim Shi-hun berbicara membelanya. Gaya pun ikut mengangguk. Benar, Tuan Kang Wu adalah orang yang paling heroik dan adil yang pernah kutemui. Dialah yang pertama bergerak setelah Tuan Reynald menghilang dan orang yang paling berduka atas kematiannya. Dukungan dari seorang penjaga dan utusan Gaya sendiri membuat Tyrion terdiam. Aku cinta kalian berdua. Kang Wu mengepalkan tangannya, menahan diri agar tidak bersorak. Semua ini berkat usahanya menyatukan mereka sebagai dewa asmara. Begitu. Jadi kau yang pertama bergerak dan yang paling sedih atas kematian putraku. Akhirnya, mereka berhasil meyakinkan Tyrion, yang semula siap mengorbankan dirinya demi membalas dendam, untuk mempercayakan kekuatannya kepada mereka. Dan pernyataan terakhir Gaya sebagai utusan dewa seperti Reynald menjadi faktor penentu segalanya. Saat mendengar kata-kata itu, cahaya keemasan dari Delain berkobar semakin kuat, sama seperti Gaya yang mempercayai Reynald karena mereka berdua adalah utusan dewa. Tampaknya Tyrion juga menaruh kepercayaan besar pada Gaya. Baiklah, aku akan memilihmu untuk mengambil peran sebagai pahlawan. Yoluh, ujung bibir Kang Wu sedikit terangkat. Cahaya keemasan mulai mengalir deras dari Delain. Gunakan kekuatanku demi keadilan. Tyrion, yang siap mengorbankan dirinya, berbicara dengan suara penuh keyakinan. Aku akan mengabdikan diriku pada cahaya, seru Kang Wu dengan lantang. Kilatan cahaya yang luar biasa menyelimutinya. Ting, kamu telah menerima restu dari Hero God. Karena gangguan sistem yang berlebihan, keilahian Hero God Tyrion akan menghilang. Sinar terang yang menyilaukan membuat semua orang sulit membuka mata. Energi Tyrion mengalir deras ke dalam tubuh Kang Wu, menciptakan hubungan di antara mereka. Namun, di detik terakhir sebelum lenyap, Tyrion tersentak. Tunggu, suara keheranan menggema di kepala Kang Wu. Karena hanya mereka yang terhubung, orang lain tidak bisa mendengarnya. Ini, laut energi iblis. Jangan bilang kau pemilik laut energi iblis. Kang Wu bisa merasakan bagaimana kesadaran Tyrion melemah. Dia akhirnya menyadari kebenaran. Terlambat. Kaulah yang membunuh anakku. Apa? Bagaimana bisa? Kang Wu tersenyum tipis. Jangan terlalu kecewa. Seperti yang kau bilang, aku akan membunuh Satan dengan tanganku sendiri. Omong kosong. Jika engkau bukan Satan, lalu siapa? Terlalu panjang untuk dijelaskan. Lagi pula, itu bukan urusanmu. Sekarang, menghilanglah. Aku akan melindungi dunia. Jeritan penuh amarah Tyrion menggema di dalam kepalanya. Tetapi, Kang Wu hanya tertawa. Siapa suruh kau memilihku? Dia tak lagi bisa menahan tawa. Kau benar-benar bodoh, karena sudah tertipu. Senyuman liciknya semakin melebar. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.